Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi ya di ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, kakak ajak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan memberkati kami semuanya. Roh Kudus pimpin kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Selamat pagi anak-anak. Kita jalan-jalan yuk hari ini. Yuk, ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la.
kencang. Hatiku kan selalu percaya kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat
Silakan duduk kembali. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kakak ajak untuk berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk bisa memahaminya, untuk kami melakukan sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita belajar firman Tuhan tentang Naomi dan Rut pulang ke Bethlehem. Terdapat di Rut 1. Untuk ayat hafalannya ada di Efesus 4 ayat 32a. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Adik-adik, di kota Bethlehem tinggallah satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Bapak Elimelek, istrinya Naomi, dan dua anak laki-laki mereka, yaitu Kilion dan Mahlon. Mereka mempunyai sebuah rumah yang baik dan juga sawah ladang yang dikerjakan Elimelek. Sawah ladang itu tidak boleh dijual kepada siapapun kecuali kepada anggota keluarga sendiri. Hal itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ingin supaya semua keluarga selalu mempunyai makanan yang cukup, tidak menjadi miskin dan harus meminta-minta. Kemudian datang musim kering. Orang-orang di Bethlehem mengalami suatu masa yang berat. Sudah lama hujan tidak turun, gandum di ladang dan sayur-sayuran menjadi kering dan layu. Tidak ada panen lagi, dan semua keluarga di Bethlehem kelaparan. Juga ladang Elimelek tidak menghasilkan lagi, meski Elimelek bersama Kilion dan Mahlon bekerja keras dari pagi sampai malam. Pada suatu hari, Elimelek berkata kepada Naomi istrinya, "Marilah kita pindah ke tanah Moab, karena di sana masih terdapat makanan. Kita hanya akan tinggal di sana selama beberapa tahun, sampai Tuhan mengirim hujan lagi di negeri kita." Sebelum berangkat, keluarga Elimelek mengurus rumah dan sawah ladang mereka untuk digadaikan kepada tetangga-tetangganya. Kemudian mereka meninggalkan kota Bethlehem dan berjalan menuju negeri Moab. Di negeri Moab terdapat cukup makanan, tetapi mereka menjadi orang asing di sana. Bahasa Moab lain dengan bahasa mereka. Dan tidak ada yang mengajak mereka berbakti bersama. Orang-orang Moab tidak mengenal Allah yang baik yang mengasihi mereka. Mereka menyembah dewa yang bernama Kamos. Pada suatu hari, Elimelek meninggal dunia. Naomi menangis terseduh-seduh karena sekarang ia menjadi seorang janda. Tetapi masih ada dua anak laki-laki yang memperhatikannya. Setelah dewasa, Kilion dan Mahlon menikah dengan gadis Moab. Mahlon menikah dengan Rut dan Kilion menikah dengan Orpa. Sesudah menikah, Rut dan Orpa belajar berdoa dan mengasihi Allah orang Israel. Sudah 10 tahun Naomi dengan anak-anaknya tinggal di negeri Moab. Tetapi pada suatu hari keluarga Naomi mengalami lagi kesedihan yang besar. Baik Mahlon maupun Kilion meninggal dunia. Betapa terkejut Rut dan Orpa. Mereka menangis berhari-hari karena mereka tidak mempunyai suami lagi. Tetapi mereka tidak mau pulang ke rumah orang tua mereka. Mereka tetap tinggal bersama Naomi. Mereka saling menghibur dan mengasihi. Pada suatu hari sebuah kabar gembira datang dari Bethlehem. Tuhan telah mengirim hujan dan tanah mulai menghasilkan panen yang melimpah. Mendengar itu, Naomi ingin kembali ke Bethlehem. Ia berkata pada Rut dan Orpa, "Anak-anakku, aku mendengar bahwa Tuhan sudah menurunkan hujan di Israel. Karena itu aku akan pergi ke sana, kembali ke negeriku. Di sana masih ada teman-teman lama dan sanak saudaraku." Lalu Orpa dan Rut menjawab, "Kami berdua akan mengantar ibu." Mereka pun bertiga berangkat. Setelah berjalan beberapa jam, Naomi berkata pada Rut dan Orpa,
Sekarang pulanglah kalian ke rumah ayah dan ibumu. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan suami kepadamu lagi supaya kalian berbahagia di negerimu sendiri." Kemudian Naomi mencium Orpa dan Rut. Tetapi mereka menangis dan tidak mau meninggalkan Naomi sendirian. Naomi membujuk mereka lagi, "Pulanglah anak-anakku, aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi bagimu karena aku tua. Biarlah aku pulang sendirian." Mendengar kata-kata itu, Orpa sekali lagi memeluk ibu Naomi. "Baiklah, aku akan pulang. Selamat jalan, Bu," katanya. Naomi melambaikan tangannya lalu ia berkata pada Rut, "Lihatlah, Orpa sudah pulang. Ia kembali kepada bangsanya dan kepada dewanya. Ikutilah Orpa." Rut berkata, "Tidak. Jangan mendesakku supaya aku pulang. Aku tidak mau kembali kepada bangsaku dan dewa-dewa bangsaku. Kemana engkau pergi, kesanalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, disitulah aku akan mati dan dikuburkan." Betapa terharu Naomi mendengar kata-kata Rut. Sekarang ia tahu bahwa Rut bukan saja mengasihinya, melainkan juga mengenal dan mengasihi Tuhan Allah Israel. Karena itu, ia tidak mau kembali ke tanah Moab, tetapi ingin pergi ke Betlehem di mana semua orang menyembah Allah yang benar. Akhirnya tibalah mereka di Betlehem. Ladang-ladang gandum di seluruh kota kecil itu siap untuk dipanen. Pada waktu mereka tiba di kota, orang-orang melihat mereka dengan heran. "Naomi kah itu?" Mereka heran, karena waktu berangkat ia masih muda dan cantik. Sekarang ia kelihatan tua dan lelah. Mukanya berkerut dan rambutnya beruban. "Jangan sebutkan aku Naomi," jawabnya. "Sebutlah aku Mara, yang berarti pahit. Karena Tuhan sudah memanggil pulang suamiku Elimelek, dan kedua anak laki-lakiku Malon dan Kilion. Tetapi Rut menantuku menghibur dan menemani aku di Betlehem." Tetangga-tetangga sedih mendengar cerita Naomi, tetapi mereka juga senang bahwa Naomi dan Rut sudah pulang ke Betlehem. Mereka menolong Naomi dan Rut supaya dapat tinggal kembali dalam rumah milik Elimelek. Naomi dan Rut memuji Tuhan yang sudah membawa mereka pulang ke Betlehem dengan selamat. Juga untuk semua tetangga yang baik. Mereka senang tinggal di Betlehem bersama tetangga-tetangga yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Orpa memilih untuk meninggalkan Naomi dan kembali ke rumah ibunya. Sedangkan Rut memilih untuk pergi ke Betlehem bersama Naomi. Rut tidak mau meninggalkan Naomi karena ia mengasihi Naomi dan mengasihi Allahnya Naomi. Dengan cara itulah Rut menunjukkan kasihnya kepada Naomi dan Tuhan pun memberkati mereka. Tuhan menghendaki agar kita ramah dan penuh kasih terhadap orang lain seperti Rut. Rut ramah dan mengasihi Naomi yang tua dan lemah. Ia mau menemani dan menolong Naomi. Adik-adik, bagaimana sikap kita selama ini terhadap orang tua kita? Apakah kita sering marah atau bersungut-sungut jika disuruh atau dinasihati oleh orang tua? Kita juga harus ramah dan mengasihi orang tua kita. Kalau orang tua kita meminta tolong atau memberi nasihat, kita harus menjawab dengan ramah dan mentaatinya dengan senang hati. Adik-adik, mari kita berdoa meminta ampun jika kita masih sering marah atau tidak sopan dan tidak taat pada orang tua. Kita memohon agar Tuhan menolong kita untuk ramah dan penuh kasih mesra kepada orang tua kita. Yuk, kakak ajak untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika kami sering marah tidak sopan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa menghormati, mengasihi orang tua kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati
gereja kami. Kiranya gereja kami menjadi berkat untuk semua. Berkatilah keluarga kami, mama, papa, kakak, adik. Berkatilah bangsa negara kami dengan damai sejahtera yang daripadamu. Kiranya Tuhan selamatkan negeri kami. Tuhan sertai kami di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa ya di hari Minggu di sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.